Para utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai mengirimkan para sahabatnya ke berbagai penjuru Arabia. Para sahabat ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang belum sempat mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam. Jumlah pengikut Islam meningkat dengan pesat. Di luar kawasan Madinah dan Mekah, banyak suku yang telah meninggalkan agama leluhur mereka. Ajaran Islam mulai diterima dan menjadi urat nadi baru kehidupan spiritual bangsa Arab. Yaman, negeri yang berada di sisi selatan semenanjung Arabia. Negeri ini cukup luas, membentang dari selatan Laut Merah hingga ke pesisir di Teluk Persia. Bahkan, negeri ini sempat menjadi pilihan tujuan hijrah Nabi Muhammad sebelum memutuskan ke Madinah. Beberapa sahabat Nabi pernah diutus ke Yaman. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin, hakim agama, dan sekaligus mengajar serta mengumpulkan zakat. Mu'adz bin Jabal berasal dari kaum Ansor dan dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas. Bahkan ketika Nabi masih hidup, sehingga saat itu belum terbuka pintu ijtihad, Mu'adz bin Jabal telah dipersilakan untuk melakukannya. Hal tersebut terjadi ketika Mu'adz akan berangkat ke Yaman. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memujinya. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat menyayangimu. Untuk kecerdasan yang kau miliki, hendaklah jangan kau lupakan untuk bersyukur dan berdoa. Ya Allah, tolonglah diriku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan menjadi yang terbaik hambamu. Menjelang keberangkatannya ke Yaman, Nabi Muhammad menitipkan surat kepada Mu'adz bin Jabal untuk penduduk Yaman. Isi surat tersebut antara lain berbunyi, Aku mengutus kepada kamu, wahai penduduk Yaman, keluargaku yang terbaik. Selain menitipkan surat, Nabi Muhammad juga memberikan beberapa pertanyaan kepada Mu'adz bin Jabal. Bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan menetapkan hukum? Aku memutuskan berdasarkan kitab Allah. Kalau engkau tidak menemukan dalam kitab Allah, Dengan sunnah Rasul Allah. kalau tidak terdapat pada sunnah Rasul Allah, Aku mencurahkan daya sekuat mungkin untuk berijtihad. Mendengarkan jawaban tersebut, Nabi Muhammad menepuk dada Mu'adz bin Jabal dan kemudian bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang diridhoi Rasulullah. Saat Mu'adz hendak menaiki tunggangannya, Nabi Muhammad kembali berpesan, Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi Muhammad juga memberikan nasihat kepada Mu'adz ketika ia nantinya bertemu dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Kalau engkau menemui mereka, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 kali sehari semalam. Bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Kalau mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka yang paling baik. Berhati-hatilah menyangkut doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Ketika Mu'adz telah naik ke tunggangannya, Nabi Muhammad kembali berpesan agar memperlakukan manusia dengan baik. Beliau kemudian menyampaikan sesuatu kepada Mu'adz. Bisa jadi engkau tidak lagi akan menemuiku setelah tahun ini. Semoga engkau dapat mampir di masjidku ini dan di kuburku. Mu'adz bin Jabal seketika menangis. Hari tersebut merupakan pertemuannya yang terakhir dengan Nabi Muhammad. Sekembalinya Mu'adz dari Yaman, Nabi Muhammad telah wafat. Sahabat lainnya yang ditugaskan Nabi Muhammad ke Yaman adalah Abu Musa al-Ash'ari.
Beliau merupakan penduduk asli Yaman dan merupakan golongan awal yang memeluk agama Islam. Mendengar adanya seseorang yang mengaku nabi di Mekah, Abu Musa al-Asy'ari bergegas meninggalkan kampung halamannya menuju kota kaum Quraisy. Pertemuannya dengan Nabi Muhammad membawa Abu Musa al-Asy'ari menjadi muslim hingga akhir hayatnya. Abu Musa al-Asy'ari kemudian kembali ke Yaman dan mengajarkan agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, Abu Musa bersama 50 penduduk Yaman menyusul ke Madinah. Mereka datang setelah Nabi Muhammad menaklukkan Khaybar. Nabi Muhammad menyebut rombongan Abu Musa ini dengan sebutan Al-Asy'ariyun. Riwayat menyebutkan bahwa penugasan Abu Musa ini bersamaan dengan penugasan Mu'adz bin Jabal. Abu Musa mendapatkan tugas sebagaimana Mu'adz dengan wilayah yang berbeda. Menjelang keberangkatan kedua sahabatnya ke Yaman, Nabi Muhammad memberikan nasihatnya. Hendaklah kalian berdua mempermudah, tidak mempersulit, menggembirakan dan tidak menjauhkan, saling bersepakat dan tidak saling berbeda. Sebelum berangkat, Abu Musa al-Asy'ari sempat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang adanya minuman yang terbuat dari gandum dan madu di wilayahnya. Nabi Muhammad menjawab, "Semua yang memabukkan haram hukumnya." Sahabat Nabi yang dijuluki pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid, juga mendapatkan tugas ke Yaman. Sang pedang Allah saat itu mendapatkan tugas untuk memimpin pasukan Muslim. Namun, Nabi Muhammad memutuskan mengganti posisi Khalid bin Walid dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika mendapatkan tugas tersebut, Ali bin Abi Thalib segera bertanya kepada Nabi Muhammad, "Engkau mengutus aku kepada satu kaum yang lebih tua dariku, sedang usiaku masih muda dan tidak juga ada pengalamanku tentang peradilan." Nabi Muhammad kemudian meletakkan tangannya ke dada Ali bin Abi Thalib dan berdoa, "Ya Allah, mantapkan ucapannya dan berilah petunjuk hatinya." Setelah itu, Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Kalau engkau duduk mengadili dua orang, janganlah menetapkan putusan sebelum engkau mendengar dari yang lain, karena dengan demikian akan menjadi jelas bagimu duduk persoalan." Semenjak saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan keputusan. Ali bin Abi Thalib bertugas di Yaman untuk beberapa waktu. Beliau kembali bersamaan dengan Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Ali bin Abi Thalib selanjutnya bergabung dengan Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji. Selama berada di Yaman, Ali bin Abi Thalib mengirimkan sejumlah harta pampasan perang ke Madinah. Nabi Muhammad membagikan berbagai harta tersebut ke sekian banyak orang secara merata. Pada pembagian harta tersebut, seseorang yang berdiri pada barisan depan tiba-tiba berkata dengan kasar kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, bersikap adillah." "Sungguh buruk ucapanmu. Bukankah aku orang yang paling wajar berlaku adil?" Khalid bin Walid yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung meminta izin kepada Nabi Muhammad. "Izinkan aku memenggal lehernya." "Tidak, boleh jadi ia sholat." "Alangkah banyak yang sholat, yang berucap dengan lidahnya yang tidak sesuai dengan hatinya." "Aku tidak diperintahkan menggali hati manusia, tidak juga membelah perut mereka." Kemudian Nabi Muhammad berbicara kepada seseorang tersebut, "Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan merdu, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya." Menjelang akhir masa kenabian, masih terdapat beberapa suku di Arabia yang belum memeluk Islam. Keengganan mereka selain karena beratnya meninggalkan kepercayaan leluhur, mungkin juga disebabkan adanya dendam kepada Nabi Muhammad melalui berbagai pertempuran yang pernah terjadi. Pada kawasan Najd, terdapat suku Hamadan yang masih menyembah berhala. Nabi Muhammad sempat mengutus Khalid bin Walid untuk berdakwah ke sana. 6 bulan berikutnya, Nabi Muhammad mengganti Khalid bin Walid dengan Ali bin Abi Thalib. Pada sebuah riwayat menyebutkan, ketika rombongan Ali bin Abi Thalib datang ke suku Hamadan, beliau mengatur shaf dan melaksanakan sholat jamaah.
Suku Hamadan melihat semua yang dilakukan oleh umat Islam. Setelah menunaikan sholat, Ali bin Abi Thalib membacakan surat dari Nabi Muhammad yang ditujukan kepada suku Hamadan. Beliau juga menyampaikan ajakan kepada suku Hamadan untuk memeluk Islam. Misi yang diemban Ali bin Abi Thalib berjalan sangat baik. Suku Hamadan beramai-ramai memeluk agama Islam. Ketika berita ini sampai ke Nabi Muhammad, beliau melakukan sujud tanda syukur dan berdoa. Semoga keselamatan tercurah kepada suku Hamadan. Semoga keselamatan tercurah kepada mereka. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.